Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran Nasir Jamil. Anda Jangan saya dulu dong Pak Kardi. Seharusnya koalisi besar dulu, tapi tak apalah. Nasib. enggak, Anda udah bukan besar lagi, minoritas. Di forum ini pun minoritas. Terima kasih. Hanya satu orang, sehingga terpaksa saya perbantukan orang-orang yang ada di tengah untuk ada di kubu. Terima kasih Bang Karni. Pada malam hari ini tema ILC sangat menarik ya. Dan judulnya Spiring Berdua. Dan tadi sudah dilantunkan oleh penyanyi kita. Dan tentu saja Bang Karni, karena ILC ini ditonton oleh jutaan orang, baik di dapil saya di Aceh maupun di daerah-daerah lain. Mereka bilang bahwa sebenarnya lagu Spiring Berdua itu bukan lagu itu saja yang bisa menggambarkan suasana yang sekarang ini. Nah, ada lagi lagu Kegagalan Cinta. Nah, kan ada baitnya, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kalau tahu begini akibatnya, tak mau dulu aku bermain cinta. Itu bukan saya Bang Karni, tapi beberapa orang yang mengirim pesan melalui WhatsApp kepada saya. Maksudnya cinta dengan Gerindra gitu. Begitulah kira-kira Bang Karni. Lalu mereka juga bilang, katanya Bang ini mirip lagu yang dipopulerkan sama Ahmad Albar. Apa itu? Panggung Sandiwara. Aduh. Ya, dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Tapi itulah Bang Karni, dinamika dan politik yang terjadi belakangan ini memang menarik perhatian orang, ya. Karena kita sadar bahwa pada Pilpres waktu itu memang sangat terasa, ya, sangat terasa panasnya begitu, sehingga kita ingat bahwa ILC kadang-kadang itu juga kadang-kadang kemudian harus off dalam tanda kutip. Bang Karni nggak usah jelaskan di sini, saya sudah tahu itu. Jadi begitu panasnya sehingga kemudian ada ada suasana polarisasi yang sangat tajam, ya, polarisasi yang sangat tajam. Dan waktu itu saya juga masuk dalam tim, saya juga jurkamnya Prabowo Sandiaga. Saya juga masuk dalam tim Direktorat Advokasi dan Direktorat Hukum dan Advokasinya Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga. Oleh karena saya jurkam, saya berkampanye ya di daerah pemilihan saya terutama, dan juga kadang saya juru debat Bang Karni di beberapa stasiun televisi. Dan biasa ada beberapa waktu saya bersama Dhanil. Tapi malam ini saya pikir Dhanil di samping saya, rupanya di sana dia. Ya. Tadi waktu sebelum masuk ke ruangan ini Bang Karni, ketemu di luar, saya berpikir pasti Dhanil di samping saya. Ternyata ketika saya masuk kemari, saya lihat nama Dhanil tidak ada di samping saya, rupanya sudah di ujung sana. Jadi kau di sana, aku di sini. Jadi Bang Karni, saya ingin sampaikan bahwa kita menghargai, ya, PKS itu menghargai sikap dan pilihan politik, ya, dari partai-partai politik terutama sekutu Gerindra, ya. Kalau Gerindra mengatakan PKS itu sekutu, ya, yang kemudian bergabung dalam barisan pemerintah. Nah itu sebabnya Presiden PKS Sohibul Iman itu telah mengeluarkan maklumat Bang Karni, menyerukan kepada keluarga besar PKS, baik mereka yang duduk di posisi-posisi sebagai pejabat publik maupun para kader. Artinya para pejabat publik diharapkan lebih rendah hati dan tidak terjebak atau tergoda untuk memberikan penilaian pilihan politik partai lain. Kalaupun dikasih memberikan penilaian, jangan sampai jatuh kepada ujaran kebencian. Ya. Dan kader-kader juga diingatkan, jangan kemudian memanfaatkan media sosial untuk menyerang ini, menyerang sana dan sebagainya. Tetap rendah hati, menghormati pilihan, ya, pilihan-pilihan politik yang dilakukan oleh terutama teman kami Gerindra.
Nah, oleh karena itu Presiden PKS Sohibul Iman itu juga mengingatkan bahwa ketika PKS mengambil sikap sebagai oposisi, walaupun tidak dikenal istilah ini dalam sistem presidensial kita, ya, paling tidak kami berada di luar pemerintahan itu bukan ingin nantang-nantangan, ya, bukan ingin kemudian sok-sokan atau sok jago dan lain sebagainya. Kami menghargai seperti yang kami sampaikan tadi, dan kami juga ingin menjaga marwah demokrasi kita. Karena apa? Karena dalam sistem presidensial ini, Bang Karni, setahu saya, rakyat itu memberikan 2 mandat. Pertama, mandat kepada orang yang akan memegang pemerintahan. Yang kedua, mereka memberi mandat kepada orang yang mengawasi pemerintahan. Ya. Jadi mandat pertama mereka memberikan kepada orang yang memberikan pemerintahan. Dalam hal ini dalam Pilpres kemarin Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin menang. Sementara mereka juga memberikan mandat kepada orang yang mengawasi pemerintahan. Nah, karena itu kenapa kemudian di DPR PKS melakukan semacam silaturahim, ya, berkunjung ke praksi-praksi lainnya untuk melakukan konsolidasi elemen pengawas, mengawasi pemerintah. Karena apapun ceritanya, partai-partai yang berasal dalam pemerintah atau yang berada dalam pemerintah juga ikut mengawasi. Mereka kan tidak mau juga konyol membiarkan presiden mereka berbuat kesalahan atau kemudian melenceng dari mandat konstitusi. Saya pikir mereka akan mati konyol kalau membiarkan itu semuanya. Oleh karena itu, mandat dalam arti mengawasi pemerintahan itulah yang kemudian dikonsolidasikan, ya, oleh PKS di DPR, sehingga kemudian sama-sama kita mengawasi pemerintahan ini. Oleh karena itu, Bang Karni, memang tentu saja, ya, banyak orang awalnya tidak yakin, kemudian terkejut-kejut. Ya, kita tahu bahwa dalam Pilpres kemarin, Bang Karni, kalau tidak salah Prabowo Sandiaga itu unggul di 13 daerah. Ya, 13 daerah. Dan dari 13 itu ada 2 daerah yang menang mutlak. Menang, unggulnya sangat mantap gitu kira-kira. Di kampung Bang Karni dan di kampung saya. Ya kan? Jadi oleh karena itu ya tentu saja mereka, karena kita anggota DPR misalnya, mereka bertanya-tanya, ya, menyampaikan unek-unek mereka dan lain sebagainya. Nah, di kampung Bang Karni hampir 86%, 85 sekian persen. Di kampung saya juga demikian, 85,9%. Oleh karena itu wajar kalau kemudian, ya, masyarakat yang dulu berharap agar kemudian Prabowo dan Sandiaga menjadi presiden dan wakil presiden, dengan situasi ini tentu mereka terkejut. Oleh karena itu tidak bisa kita salahkan juga kalau kemudian orang tersebut kemudian mencoba untuk bertanya-tanya ada apa ini. Oleh karena itu saya juga tidak mau masuk sebagai pengamat politik, ya, seperti Profesor Kodori tadi, ya, mengatakan ini, mengatakan itu dan lain sebagainya. Tapi ini adalah realita politik, ya. Realita politik yang harus kami sadari, dan memang dalam politik nggak boleh pakai baperan, ya, nggak boleh bawa perasaan. Dalam politik kita harus bawa perubahan. Nah, oleh karena itu, ya, dalam situasi seperti kadang-kadang kita dihadapkan dengan sebuah realita yang kadang tidak kita inginkan. Di DPR, Bang Karni, biasa itu. Lagi-lagi kita sama-sama, ya, sama-sama tiba-tiba balik, ya, lagi sama-sama tiba-tiba balik. Oleh karena itu hal-hal seperti itu sudah menjadi terbiasa. Dan karenanya ketika melihat realita ini kita menghormati, ya, menghormati pilihan politik daripada Partai Gerindra yang bergabung dengan pemerintah. Cuman kami memang berharap jangan sampai kemudian ada kata-kata, ya, demi kepentingan bangsa dan negara dan lain sebagainya. Seolah-olah kalau tidak bergabung dengan pemerintah kita tidak memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini harus dihindari, ya. Kalimat-kalimat seperti ini harus dihindari, ya. Jangan seolah-olah, ya, ketika kemudian bergabung lalu mengatakan bahwa ini demi kepentingan bangsa dan negara. Seolah-olah apa? Seolah-olah yang tidak bergabung ini tidak memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Seolah-olah. Nah, seolah-olah gitu, Bang Karni. Ya, boleh begitu. Jadi itu, Bang Karni, oleh karena itu memang ya biarlah teman-teman misalnya mengawal, menjaga Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin dari dalam, kami menjaga dari luar. Nah, jadi ada yang menjaga dari dalam dan ada dari menjaga luar. Jadi sama-sama kita jaga. Karena yang sebenarnya kalau meminjam Nurkolis Majid almarhum, sebenarnya yang namanya oposisi itu kan dia loyal.
Makanya waktu periode pertama Presiden Jokowi dan Yusuf Kala, itu Sohibul Iman sebagai Presiden PKS mengatakan oposisi PKS itu oposisi loyal. Ya, karena loyal kepada kepentingan bangsa dan negara. Ya, loyal kepada kepentingan bangsa dan negara. Nah, karena itu sekali lagi Bang Karni, kami juga sebenarnya tidak ingin sendiri. Ya, seperti bait lagu Jangan Biarkan Aku Seorang Diri, ya sebenarnya begitu Bang Kardi. Ya tapi apa boleh dibuat, ya apa hendak dikata kalau kemudian ada pilihan-pilihan politik, sikap-sikap politik yang dilakukan oleh Gerindra yang dulu memang sering bersama kami, dan tentu saja kita bagaimana Bang? Bukan sedih, bukan sedih. Ya itu kan kepinginnya begitu, ya agar apa? Agar kemudian ya kita lebih enak mengawasi pemerintahan ini. Dan tapi paling tidak saya pikir DPR juga tidak boleh kehilangan tajinya untuk terus mengawasi pemerintahan ini. Ya. Jadi sama-sama kita mengawasi pemerintahan. Kami tidak punya posisi di pemerintahan, tapi punya posisi di legislatif. Maka kami berusaha untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan fungsi pengawasan kami. Nah, karena itu banyak orang bertanya, ya apa PKS memang tidak mau diajak, ya kan? Tidak mau diajak oleh Presiden Jokowi untuk bergabung, ya? Atau memang sudah diajak, PKS tidak mau. Nah, Pak Karni yang saya muliakan, dalam pandangan saya, apalagi kalau saya melihat tipikal Pak Presiden Jokowi, ya, tentu beliau itu ingin agar semua kekuatan politik itu bersama, ya bersama, ya karena cita-cita kita kan sama, mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Wah, bagaimana rasanya kemudian kekuatan politik tidak terbelah, ya. Oleh karena itu ketika kemudian mengajak kekuatan-kekuatan politik yang ada, ya, tentu partai-partai politik juga punya sikap, ya. Nah kalau PKS sendiri, ya setelah Lebaran itu Presiden PKS Sohibul Iman melakukan halal bil halal. Ya, mendatangi daerah-daerah di seluruh Indonesia, dan dalam pertemuan itu, dalam halal bil halal itu, hampir semua kader yang hadir, kemudian pendukung yang hadir, simpatisan PKS yang hadir, meminta kepada Presiden Sohibul Iman agar PKS berada di luar pemerintahan. Ya, hampir semua itu, dan ada beberapa kegiatan yang juga saya ikut di dalamnya, saya mendengar sendiri bahwa mereka mengharapkan agar PKS itu berada di luar pemerintahan. Ini memang bukan pilihan ideal, Bang Karni, bukan pilihan ideal. Ya, ini pilihan yang berat. Ya, apalagi kalau kami memang sendiri. Dengar-dengar PAN katanya juga akan di luar pemerintahan. Dengar-dengar katanya Demokrat juga akan di luar pemerintahan. Ya, jadi ini bukan pilihan yang ideal, ini pilihan yang berat. Ya, bagaimana kami hanya punya 50 kursi di parlemen, Bang Karni, 50 kursi dibandingkan dengan yang lainnya yang jumlahnya ratusan itu. Oleh karena itu ini tantangan, ya bagaimana kemudian kita memberikan contoh teladan kepada rakyat Indonesia, dan biarlah rakyat Indonesia yang akan menilai bagaimana perjalanan politik di negeri ini. Ya mudah-mudahan saya semuanya berakhir dengan baik, Bang Karni. Ya karena apapun ceritanya kita gesek sana gesek sini, ya gonta sana gonta sini, baik di dalam maupun di luar, ujung-ujungnya kan bagaimana kemudian rakyat Indonesia ini bisa makmur, rakyat Indonesia ini bisa terbebas dari belenggu yang membelenggunya selama ini, belenggu kemiskinan, kemudian pengangguran dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita harapkan sebenarnya. Nah, begitu Bang Karni, mudah-mudahan semuanya bisa happy ending lah. Jadi Pak Rizal, dalam setiap perpisahan itu memang yang ditinggalkan yang sedih. Ya berangkat nggak sedih. Saya sedih lihatnya kayak Home Alone. Sebenarnya bukan sedih, itu hanya menggambarkan aja Pak Rizal. Bisa-bisa nggak ikut jangka pendek, jangka panjang malah benefitnya luar biasa. Biasa dong berpikir itu ke biar depan. Pak Rizal yang sampaikan, jangan saya yang cuma sampaikan. Satu langkah doang, pikir 5 langkah ke depan. Terima kasih. Pak Karni, Ya, biarlah Pak Rizal yang menyampaikan itu. Ya, saya tidak mau menyampaikan itu. Makanya saya katakan tadi biarlah rakyat Indonesia yang akan menilai. Walaupun memang ya kalau kita lihat tadi Pak Masinton katakan bahwa ada 10 tahun waktu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan puasa di luar pemerintahan semasa SBY. Ya, nah PKS juga sudah puasa kemarin. Ya 5 tahun lalu puasa. Nah sekarang barangkali ya 5 tahun lagi ke depan itu puasa.
Dan mudah-mudahan saja ya orang berpuasa kan ada pahalanya. Nah, ya ada pahalanya. Ya. Jadi ini ada puasa ritual, ada puasa sosial. Ya, mungkin ada puasa ya yang kemudian itu mendapatkan pahala. Mudah-mudahan saja. Bukan puasa sosial, puasa kekuasaan. Oh iya. Begitu Bang Karni, mudah-mudahan kita menghormati pilihan Gerindra yang kemudian bersama pemerintah. Terima kasih Bang Karni. Ya. Jadi kau yang memulai dan kau yang mengakhiri. Sekarang ia bertanggung jawab. Terima kasih. Ini forum ILC saya yang terberat sepanjang hidup. Makanya saya mulai dengan pantun. Udah Effendi berteori. Gestur Prabowo dibaca Bang Kodari. Mana Bang Kodarinya? Indonesia harus berdikari. Semua anak negeri harus buang saling benci. Pertama, Buya Karni, saya ingin mulai dengan tadi pembukaan Buya Karni tentang Abraham Lincoln dan William Henry Seward. Memang itu menjadi salah satu contoh peristiwa bersejarah dari Amerika Serikat yang disampaikan Pak Prabowo dalam pidato beliau di Hambalang untuk menggambarkan langkah politik yang harus beliau lakukan dan beliau sampaikan kepada seluruh kader Gerindra pada saat itu yang berkumpul di Hambalang. Ada dua hal pemaknaan dari sikap Abraham Lincoln dengan William Henry Seward yang awalnya itu berkompetisi sangat keras bahkan saling benci. Seorang Henry Seward atau William Henry Seward yang lebih senior dibandingkan dengan Abraham Lincoln itu bahkan pernah saling memaki begitu. Kemudian pada satu kesempatan ketika Abraham menang, Abraham mengajak Henry Seward untuk bergabung. Dalam buku Team of Rivals itu diceritakan dengan apik. Ada dua hal yang perlu dimaknai dalam cerita itu. Pertama adalah ada kompetisi di situ, ada upaya untuk menyatukan perbedaan, ada kolaborasi di situ, ada kerjasama di tengah perbedaan yang luar biasa. Itu yang kemudian disebut dengan judul buku yang ditulis itu sebagai Team of Rivals. Dalam kearifan budaya kita sebut sebagai gotong royong. Gitu. Jadi gotong royong di tengah kompetisi yang awalnya begitu keras, kemudian bergotong royong untuk bekerja bersama di tengah ada ancaman yang serius misalnya. Nah, kenapa kemudian sikap politik ini harus ditempuh oleh Pak Prabowo? Saya ingin jelaskan pertama adalah politik yang dikedepankan oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra tentu adalah politik gagasan. Ketika kompetisi sudah selesai, MK sudah memutuskan keputusannya, kemudian ada komunikasi politik di antara partai koalisi Adil dan Makmur, kemudian ada komunikasi politik dalam rangka rekonsiliasi dengan koalisi Pak Jokowi, kemudian disitulah Pak Prabowo sebenarnya setelah kompetisi, ibaratnya ketika kompetisi beliau tentu tujuan utamanya adalah ingin berkontribusi buat bangsa dan negara di posisi sebagai presiden. Kemudian beliau kalah dan dikalahkan, kemudian harus masuk pada upaya berkontribusi pada bangsa dan negara, baik itu dalam posisi sebagai mitra kritis atau oposisi maupun sebagai mitra internal pemerintah atau masuk bersama-sama mengelola pemerintahan. Nah, beliau masuk dengan pendekatan gagasan apa yang menjadi concern Pak Prabowo selama ini terhadap pembangunan Indonesia.
Oleh sebab itu ketika bertemu dengan Bu Megawati, dengan tokoh-tokoh lainnya, termasuk dengan Pak Jokowi, yang pertama kali yang beliau sampaikan adalah beberapa tantangan yang akan kita hadapi dalam waktu ke depan. Misalnya ada tantangan krisis global yang luar biasa yang dipastikan akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia. Ada potensi disintegrasi misalnya terkait dengan Papua dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kemudian Pak Prabowo menyampaikan dua pendekatan dokumen, kami sebut dokumen yang beliau sampaikan langsung kepada Pak Jokowi dan juga kepada Bu Megawati. Yang satu adalah dokumen tentang dorongan besar ekonomi Indonesia, satu lagi adalah terkait dengan jalan untuk menyelesaikan permasalahan Papua. Nah, itu disampaikan sebagai gagasan, sebagai kekhawatiran beliau. Beliau selalu menyebut Gerindra bukan sekedar partai nasionalis, tapi Gerindra adalah partai patriotik, harus dinaikkan levelnya, kira-kira begitu. Nah, gagasan ini disampaikan kepada setiap tokoh yang ditemui oleh Pak Prabowo, termasuk kepada Bang Surya Paloh ketika ketemu, selalu ini yang selalu dibicarakan. Tidak satu pun pembicaraan Pak Prabowo kepada tokoh-tokoh tersebut terkait dengan minta jabatan kabinet, minta menteri dan sebagainya. Nah, itu disampaikan dan selanjutnya tentu kami selalu sampaikan apakah Pak Jokowi membutuhkan Pak Prabowo di dalam pemerintahan atau di luar, ya silahkan. Nah, yang ingin disampaikan Pak Prabowo adalah kami ingin berkontribusi bareng-bareng. Ini loh konsepsi kami, apakah ini mau digunakan atau tidak ya tidak ada masalah. Karena ada keprihatinan yang luar biasa. Namun ternyata kan memang Pak Jokowi, Bu Mega kemudian welcoming agar Partai Gerindra khususnya Pak Prabowo bersama-sama membantu Presiden Jokowi. Akhirnya Pak Prabowo kemarin seperti kita dengarkan bersama-sama memutuskan untuk membantu Pak Jokowi. Tapi perlu diingat Pak Prabowo sama sekali tidak meminta dalam konteks minta jatah menteri dan sebagainya. Yang beliau terima itu adalah menteri di mana beliau memang punya kapasitas di situ. Bahkan dalam bahasa Pak Prabowo begini, kalau diberikan 10 menteri saja, tapi kemudian itu bukan kapasitasnya Partai Gerindra dan Partai Gerindra tidak punya kemampuan untuk menangani itu, maka Partai Gerindra akan mundur dan tidak bersedia. Namun karena kemudian yang dimintakan oleh Pak Jokowi itu adalah pertahanan dan keamanan serta bagian lain yang memang menjadi concern Partai Gerindra, maka Pak Prabowo memutuskan untuk menerima itu. Kenapa? Karena pertahanan dan keamanan dalam hal ini ketika Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, karena itu adalah ekspertasi beliau, karena itu adalah memang kapasitas beliau di situ, maka Pak Prabowo ingin berkontribusi melalui itu. Beliau ingin membuktikan 10 tahun menjadi oposisi, tentu sudah tahu rasanya bagaimana menjadi oposisi, beliau tidak bisa mengimplementasikan secara langsung apa yang beliau pikirkan dan apa yang beliau ingin lakukan. Nah, ketika sekarang ada kesempatan kemudian dipercaya dan diajak untuk menangani masalah yang di mana beliau punya ekspektasi khusus, di sisi lain memang itu selalu menjadi keprihatinannya. Kalau kita lihat tadi debat yang ditayangkan ILC itu selalu beliau sangat emosional ketika bicara tentang pertahanan dan keamanan kita yang memang lemah. Oleh sebab itu ketika itu yang harus ditangani beliau bersemangat dan ini bisa menjadi jalan beliau di saat-saat momentum ini untuk memperbaiki yang memang selama ini menjadi kritik beliau terhadap pemerintah. Jadi ini bukan sekedar tentang minta jatah menteri atau diberikan jatah menteri, tapi memang itu adalah ekspertasi dari Pak Prabowo sendiri. Yang berikutnya, saya dengar tawaran jadi menteri itu yang duluan sebelum pertemuan di MRT. Setelah itu baru Prabowo mau ketemu dengan Pak Jokowi. Belum, jadi sama sekali tidak ada pembicaraan itu. Bahkan setiap pembicaraan di MRT, kemudian pembicaraan dengan Bu Megawati. Bukan pembicaraan, tapi ada pesan bahwa ditawarin jadi Menteri Pertahanan. Belum ada. Itu baru muncul ketika pertemuan ke
dua dengan Pak Jokowi. Jadi pertemuan kedua disitulah Pak Jokowi menyampaikan kalau begitu gagasan yang Pak Prabowo sampaikan ya silahkan dilaksanakan, bisa tidak, kira-kira begitu. Jadi baru di pertemuan kedua itu Pak Jokowi bicara secara langsung. Nah kemudian Bang Karni, saya ingin menjawab beberapa kritik. Pertama, kami sangat memahami kekecewaan para pendukung misalnya ketika Pak Prabowo memutuskan membantu Pak Jokowi dari dalam, bukan membantu sebagai oposisi seperti PKS, mungkin PAN, mungkin Demokrat. Ketika memutuskan itu tentu Pak Prabowo paham betul ada kekecewaan yang luar biasa memuncah di tengah para pendukung. Pak Prabowo selalu bilang begini, banyak hal yang kita ketahui tapi tidak bisa kita terangkan. Ini yang disebut sebagai blessing of unknowing dari masyarakat. Tetapi harus dipahami misalnya Andi Giyom yang mengatakan liden is lisden. Itu bukan sekedar tentang kepemilikan harta yang sedikit dari seorang pemimpin, tapi memang banyak hal yang diketahui oleh pemimpin tapi tidak kemudian bisa diungkapkan, itu adalah penderitaan. Dan itu yang sekarang tentu harus diterima Pak Prabowo ketika dihujat, kemudian dikritik, bahkan ada kritik yang luar biasa keras, sama sekali tidak ada sikap marah, bahkan Pak Prabowo terbuka dengan dialektika yang panjang terkait dengan kritik-kritik para pendukung, termasuk kritik-kritik yang dialamatkan oleh para pendukung Pak Jokowi. Jadi ada yang menyebutkan Pak Prabowo akan menjadi duri dalam daging dan sebagainya. Nah, kalau setiap orang itu memahami track record Pak Prabowo selama ini, misalnya beliau nyaris dan selalu, sebutlah begitu, bukan nyaris, dan selalu konsisten dengan pimpinan yang memimpin beliau. Tidak ada sama sekali Pak Prabowo menelikung di tengah jalan, mengkhianati teman dan sebagainya. Saya pikir 10 tahun berkoalisi, Pak Prabowo tidak pernah meninggalkan teman, yang ada beliau ditinggalkan. Pak Prabowo saya pikir dalam sejarah politiknya tidak pernah menipu teman, yang ada adalah beliau ditipu temannya. Jadi dalam hal ini kami sangat pahami dan terima semua kritik dari para pendukung, tapi kita lihat sama-sama apa yang bisa dilakukan Pak Prabowo sepanjang 5 tahun ke depan, dan sejarah dan waktu yang akan membuktikan. Di bagian yang terakhir, Bang Karni atau Buya Karni, ada juga yang mengkritik ini Pak Prabowo marwahnya akan turun ketika beliau terima tawaran Pak Jokowi menjadi menteri. Pak Prabowo jawab, ini bukan terkait dengan marwah seorang Prabowo secara pribadi, ini marwah Indonesia. Bagi beliau ketika Pak Prabowo bisa membantu Pak Jokowi lebih baik dan menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah 5 tahun ke depan, itu akan membantu membangkitkan marwah Indonesia khususnya di pertahanan dan keamanan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, Buya Karni. Terima kasih. Ternyata beda posisi duduk mengubah gaya bicara. Daniel saya kenal biasanya terbuka, candid, tiba-tiba jadi diplomat gitu lah. Nggak perlu panjang lebar. Saya nambahin aja, saya kenal Mas Prabowo. Mereka jadi pengamat saya semuanya jadinya. Bang Rijal, saya nambahin. Ini ada yang terancam nih. Ali Mokhtar Ngabalin terancam sama Daniel. Saya kenal Mas Prabowo setahun terakhir secara intensif. Kesannya itu galak, ya kan, brutal gitu. Tapi hari-hari ternyata dia sangat soft hearted, sangat lemah hati. Ya, dalam pengertian baik, cepat memaafkan orang yang maki-maki dia, ada jenderal senior maki dia sakit jiwa, malah jadi bayan gitu. Jadi nunjukin memang karakternya, he is a gentleman. Ya, bahwa dia passion dia pertahanan memang dari dulu itu. Karena kalau nggak jadi menteri pertahanan lebih bagus di luar aja. Ya. Jadi Daniel walaupun di dalam tetaplah candid, janganlah jadi diplomat.
Saya mau tanya satu. Iya, Bang Arni. Sebagai teman setikar, seketiduran, seilir dan semudik dengan PKS, ada nggak pamit kepada PKS? Nah, saya cerita Bang Arni sedikit. Jadi sebelum ketemu Atau dengan pergi tanpa semua pesan? tokoh, enggak, justru sebelum keliling dengan tokoh-tokoh partai politik itu, Pak Prabowo itu ketemu dengan Ustadz Salim, kemudian Pak Saibul Iman. Bahkan saya buka rahasia nih, malam ini saja Pak Saibul Iman ke Kertanegara. Dan saya tadi meninggalkan Pak Saibul Iman dan teman-teman PKS yang Mungkin mau bersilaturahim. komplain kali. Bu, jadi kemarin minggu yang lalu itu bersilaturahim dengan Ustadz Salim, bicara bahwasannya keputusan politik dari Pak Prabowo itu seperti ini, kemudian ini tidak akan memutus silaturahim, tentu kita akan banyak berbeda, tapi kemudian ya tentu silaturahim tidak boleh diputus. Nah kemudian hari ini Pak Saibul Iman dan Sekjen PKS juga ketemu di Kertanegara bicara hal yang serupa. Jadi saya pikir ini masalah sikap politik yang berbeda tapi tidak kemudian memutuskan silaturahim sama sekali. Enggak, maksud saya bukan silaturahim. Etika politiknya tentu harus pamit dengan koalisi kita. Oh iya, kami sudah pamit sejak awal. Pak Prabowo kan tahu persis karena beliau sudah pernah merasakan ditinggal tiba-tiba oleh koalisi di KMP dulu. Jadi beliau juga tidak ingin melakukan hal yang serupa terhadap teman koalisinya. Oleh sebab itu sejak awal Pak Prabowo komunikasi dengan PKS sebelum melakukan langkah silaturahim dengan tokoh-tokoh partai yang lain itu didatangi PKS, bahkan itu didatangin Pak Amin terus berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Jadi sama sekali Pak Prabowo tidak pernah meninggalkan bahkan tidak pamit. Beliau kalau terkait dengan fatsun seperti itu beliau pahami banget. Misalnya saya berikan contoh, ketika dengan Bang Surya, Bang Surya pengen Bang Surya yang pengen datang misalnya berencana datang ke Kertanegara, tapi Pak Prabowo tidak mau, beliau yang akan datangi, karena itu terkait dengan fatsun beliau misalnya dengan para tokoh-tokoh partai yang lain. Ya, saya nanya itu kenapa Bung Nasir Jamil tadi seperti kata Pak Riza Ramli sedih banget gitu loh. Seolah-olah ditinggal tanpa pesan. Kadang-kadang memang ada komunikasi terputus antara elit yang paling atas dengan Bang Nasir, mungkin itu. Sama dengan Bang Fahri yang terputus dengan yang lain, kira-kira gitu. Pemirsa, etika adalah politik surga. Politik adalah etika neraka. Kata Jacob Niwilis, seorang penulis Polandia. Sebagai rasa prihatin kami kepada PKS, saya mau kasihkan kepada Nasir Jamil. Pemirsa, kita lihat sejenak.